Bab 235. Lihat bagaimana kamu memulihkan reputasimu. Di dalam kamar, Klu Tang sangat cemas. Dia tidak menyangka bahwa dia akan berselisih dengan kedua sahabatnya di acara reuni. Regina Jin sendiri pun tidak berdaya, dia menikah dengan keluarga Su, tentunya dia akan membela keluarga Su, dan dia pun menyinggung keluarga Su karena kasus naga hitam. Tetapi untuk masalah ini, Qintia Su benar-benar salah paham dengannya. Suamiku, bagaimana ini? Cepat cari solusinya. Kingston Jiang duduk di kursi sambil merokok. Tidak apa-apa, serahkan padaku, aku akan segera menyelesaikannya. Tunggulah di kamar, aku akan pergi memeriksa apakah manajer hotel memiliki kartu kamar cadangan. Kingston Jiang melihat-lihat kamar. Jendela-jendelanya tertutup, orang-orang Qinan Guan tidak mungkin masuk melalui jendela. Hanya ada satu cara untuk memasuki kamar ini, yaitu masuk melalui pintu. Cepat, cepat pergi. Klu Tang mendesak Kingston Jiang. Kingston Jiang berjalan keluar kamar dan mulai memeriksa masalah kartu kamar. Dia pergi memeriksa apakah Qinan Guan dan Resort Longquan Mountain memiliki hubungan khusus. Jika ada hubungan, maka untuk mendapatkan kartu kamar merupakan hal yang sangat mudah. Pada waktu bersamaan, Qintia Su masuk dengan mengenakan bikini seksi. Pakaian renang ini jauh lebih pendek dan seksi dari pakaian renang lainnya, hanya terdapat 2 potong kain di bagian dada dan 2 tali yang tergantung di bagian dada. Qinan Guan memapah Qintia Su, begitu masuk, Qinan Guan langsung mengunci pintu kamar. Kewaspadaan Qintia Su masih sangat tinggi, melihat Qinan Guan mengunci pintu, dia pun bertanya dengan heran, "Tuan Guan, ini?" Qinan Guan langsung menjelaskan, "Aku menggunakan metode pengobatan yang khusus, dan tidak boleh tersebar keluar. Jika orang lain datang dan melihatnya, dan hal ini diketahui oleh guruku, maka aku pasti akan dihajar habis-habisan." Dengan mengatakan ini, dia telah berhasil menghilangkan kecurigaan Qintia Su. "Qintia, berbaringlah." Dia memapah Qintia Su ke tempat tidur dan membaringkannya. Qintia Su diracuni ular berbisa, meskipun Kingston Jiang telah mengeluarkan racunnya dengan jarum peraknya, tetapi dia masih merasa pusing setelah berjalan beberapa saat, dan dia merasa jauh lebih nyaman setelah berbaring. Qinan Guan berpura-pura memeriksa lukanya. Lukanya masih memerah dan bengkak. "Qintia, ini masih ada racun, jika tidak segera dikeluarkan, sesuatu besar akan terjadi." Qintia Su berkata dengan lemah, "Terima kasih, Tuan Guan. Aku harus mengeluarkannya dengan mulutku," kata Qinan Guan dengan serius. Mendengar itu, Qintia Su tersipu. Menggunakan mulut. Bukankah ini sangat mencanggungkan? Dia bertanya dengan malu-malu, apakah tidak ada cara lain? Qinan Guan berpura-pura serius dan berkata, "Maafkan kecerobohanku. Aku akan pergi mengambil obat, dan kamu harus meminumnya, untuk mencegah penyebaran racun." Dia berjalan ke meja, membuka tas di atas meja, mengeluarkan botol kecil, dan menuangkan sebuah pil obat. "Mari, minumlah." Qintia Su membuka mulutnya. Melihat Qintia Su telah meminum obatnya, Qinan Guan langsung tersenyum menyeringai. Ini adalah obat yang dia formulasikan dengan hati-hati, bahkan jika diminum oleh wanita baik pun, akan menjadi pelacur. Qintia Su berpikir bahwa ini adalah obat untuk membunuh sisa racun di dalam tubuhnya, sehingga dia pun tidak banyak berpikir, lalu memejamkan mata dan beristirahat. Qinan Guan telah mengeluarkan kamera dari tasnya, dan setelah memposisikannya di dalam ruangan, dia berbalik dan melihat Qintia Su yang terbaring di atas tempat tidur. Melihat tubuh Qintia Su yang indah dan seksi, Qinan Guan pun menelan air ludahnya, dia belum pernah berhubungan dengan wanita seseksi ini. Dia adalah seorang tabib, dan gurunya adalah guru yang sangat hebat. Hanya dengan melihatnya sekilas, dia tahu bahwa Qintia Su masih perawan dan belum pernah berhubungan badan. Qinan Guan merasa dirinya sangat beruntung kali ini. Setelah hari ini, Qintia Su akan menjadi teman tidurnya. "Qintia." Dia mendorong Qintia Su dengan lembut. Dia melihat pria di depannya dengan jelas. "Kingston, apakah itu kamu?" Di matanya,
Orang yang berdiri di depannya adalah mantan pacarnya 10 tahun yang lalu, juga adalah orang yang sangat ia rindukan. "Iya, ini aku." Qinan Guan tersenyum bahagia. Inilah keajaiban obat resepnya, yang bisa mengacaukan saraf dan otak, membuat wanita berhalusinasi bahwa dia adalah kekasihnya, dan rela berhubungan dengannya. Qinan Guan langsung memeluk Qin Tiasu. Seseorang berdiri di luar jendela. Orang itu adalah Kingston Jiang. Kingston Jiang mengerutkan kening ketika melihat pemandangan di dalam kamar itu. Dia tidak ingin ikut campur. Tetapi dia tidak tahan dengan hal tersebut. Bagaimanapun, Qin Tiasu adalah mantan pacarnya, dia mendorong dengan keras dan jendela langsung terbuka. Qinan Guan yang baru saja memeluk Qin Tiasu, langsung melepaskannya begitu mendengar suara hantaman yang keras, lalu mendongak. Dia melihat Kingston Jiang merangkak masuk melalui jendela. Dia sangat marah. "Hei bocah, apakah kamu datang untuk cari mati? Cepat pergi dari sini." Kingston Jiang masuk, duduk di kursi, mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya dan berkata dengan santai, "Saudara Guan, kamu sungguh tidak setia kawan, aku menanggung kesalahanmu, dan kamu malah menikmati ini di kamar, bagaimana kalau aku pun ikut menikmati bersamamu?" Qinan Guan mengira bahwa kedatangan Kingston Jiang adalah untuk mencari masalah. Dia telah menyaksikan keterampilan Kingston Jiang, dia tahu bahwa beberapa master bukanlah lawannya. Setelah mendengarkan Kingston Jiang, dia tertawa keras, "Tidak masalah, bocah, kamu akan mendapat giliran setelah aku, sekarang tontonlah dari samping, untuk melihat seberapa kuat saudaramu ini." "Omong-omong, ada apa dengannya? Kenapa dia tidak melawan?" tanya Kingston Jiang sambil berpura-pura tidak mengerti apapun. "Itu karena kamu tidak tahu, dia meminum obat yang kubuat dengan susah payah, bahkan jika diminum oleh wanita baik pun, akan menjadi pelacur." Kingston Jiang kembali bertanya, "Omong-omong, berapa lama efek dari obat ini? Jangan sampai efeknya sudah hilang sebelum giliranku, aku sudah menginginkannya sejak lama, tetapi aku belum punya kesempatan." "Haha, dia akan membiarkan kita bereaksi sepanjang malam." Qinan Guan tertawa dengan bangga. Dia tidak bisa menahannya lagi dan bergegas menuju Qin Tiasu. Namun, Kingston Jiang bangkit, menangkapnya, dan melemparkannya ke bawah. Qinan Guan terlempar keras ke bawah, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangkit. Dia menunjuk Kingston Jiang dan meraung, "Kamu, dasar bajingan, kamu ingin menikmatinya terlebih dahulu, aku beritahu kepadamu, itu tidak mungkin, aku telah berusaha keras untuk mendapatkannya, aku harus menikmatinya terlebih dahulu." Qinan Guan mengira bahwa Kingston Jiang ingin menikmatinya terlebih dahulu. Bagaimana mungkin Qinan Guan bisa mentolerirnya? Sementara Kingston Jiang berjalan ke kamera yang telah ditempatkan Qinan Guan sebelumnya, lalu dia mengeluarkan kartu memori di dalamnya, mengangkat kartu memori, dan mengayunkan di hadapan Qinan Guan yang berhasil bangkit, sambil tersenyum tipis, "Kali ini, aku akan melihat bagaimana kamu memulihkan reputasimu." Qinan Guan mengerti maksud Kingston Jiang, dia pun memuntahkan seteguk darah. Kingston Jiang berjalan menuju tempat tidur, memandang Qin Tiasu yang terbaring di atas tempat tidur, menggelengkan kepalanya sedikit sambil menghela nafas, wanita cantik adalah akar kejahatan, kemanapun pergi akan mengalami sesuatu buruk. Kingston Jiang sudah pernah merasakannya. Hal ini sering terjadi pada Klutang. Dia langsung pergi ke kamar mandi, mengambil baskom berisi air dingin, dan menyiramnya ke tubuh Qin Tiasu. Qin Tiasu bergidik dan terbangun, ketika dia melihat Kingston Jiang, dia berdiri dan menamparnya. Kingston Jiang mengerutkan kening. Efek obatnya benar-benar menakutkan. Dia mendorong Qin Tiasu, mengeluarkan beberapa jarum perak dan menusuk tubuhnya. Pada saat ini, Qinan Guan sudah diam-diam mengambil kursi dan bersiap untuk membantingnya ke belakang kepala Kingston Jiang. Bersambung.